Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Ayuandita dengan NIM 12030500019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian, sejarah, dan ruang lingkup hukum perdata internasional. Pengertian hukum perdata internasional menurut Mohtar Kusumaatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Pandangan Prof. Graveson ini kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut. Conflict of laws, hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya. Dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain yang biasanya asing, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Selanjutnya, sejarah hukum perdata internasional. Perkembangan hukum perdata internasional masa Romawi kuno. Hukum perdata internasional ialah bidang hukum yang dinamis, yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Asas dan pola pikir hukum perdata internasional sudah ada pada masa Kekaisaran Romawi, abad ke-2 Masehi sampai 6 Masehi. Seiring dengan perkembangan budaya Barat di Eropa, berikut asas hukum perdata internasional pada masa Romawi kuno dan menjadi asas penting pada masa modern. Yang pertama, asas lex rei sitte atau lexitus, menerangkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan benda tak bergerak tunduk pada hukum tempat benda itu berada. Yang kedua, asas lex domicili, menerangkan hak dan kewajiban individu harus diatur oleh hukum tempat kediaman orang tersebut. Yang ketiga, asas lex loci contractus, menerangkan perjanjian menyangkut penduduk provinsi berbeda, tunduk pada hukum di mana perjanjian dibuat. Selanjutnya, masa perkembangan asas personal abad 6 Masehi sampai 10 Masehi. Akhir abad 6 Masehi, Kekaisaran Romawi kalah dari bangsa barbar Eropa. Wilayah kuno Kekaisaran Romawi dikendalikan oleh banyak kelompok etnis yang berbeda secara genetik. Kedudukan ius sivil menjadi kurang penting karena suku satu dengan yang lainnya tetap menerapkan hukum pribadi, keluarga, dan agama di wilayah yang mereka tempati. Prinsip hukum perdata internasional yang diuraikan secara genetik yaitu: yang pertama, asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam setiap kasus adalah hukum tergugat sendiri. Yang kedua, asas yang menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan oleh hukum pribadi orang itu sendiri. Kapasitas para pihak dalam perjanjian harus didasarkan pada hukum individu para pihak tersebut. Masih melanjutkan yang tadi, yang ketiga, proses pewarisan harus dilakukan atas dasar hak individu pewaris. Yang keempat, pengalihan kepemilikan benda harus sesuai dengan ketentuan hukum pihak yang mengalihkan. Yang kelima, penyelesaian perkara yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum harus atas dasar hukum orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Yang terakhir, pengesahan perkawinan harus didasarkan pada hak perseorangan suami. Selanjutnya, masa perkembangan asas teritorial abad 11 Masehi sampai 12 Masehi. Perkembangan di Eropa Utara. Di wilayah ini, Jerman, Paris, Inggris, pengaturan masyarakat genealogis ini berkembang menjadi sosialisme teritorial melalui tumbuhnya kelompok-kelompok masyarakat feodal. Unit-unit komunal yang berada di bawah feodalisme, tuan rumah cenderung secara individual menerapkan hukum mereka kepada siapapun di dalam wilayah mereka. Dengan kata lain, dalam suasana feodal seperti ini, tidak ada pengakuan terhadap hak-hak orang asing, dan bahkan penguasa lokal dapat mengabaikan atau mencabut hak-hak yang melekat pada orang asing atas dasar hukum asing. Dalam situasi ini, tidak ada perkembangan yang signifikan dari hukum perdata internasional di wilayah ini sampai abad 16. Yang kedua, perkembangan Eropa Selatan. Perubahan prinsip individu menjadi sosialisme teritorial juga terjadi di wilayah Eropa Selatan. Tetapi hal
Hal itu terjadi karena adanya kota-kota perdagangan di Italia. Dasar hubungan manusia di wilayah ini bukan lagi ikatan pribadi, genealogis, atau kekuatan tuan feodal tertentu, tetapi tempat tinggal di kota yang sama. Selanjutnya masa perkembangan teori statuta di Italia, abad 13 Masehi sampai 15 Masehi. Perkembangan teori ini sebenarnya dimulai oleh seseorang tokoh dalam Postglosator, Aquentius tahun 1228, yang mengemukakan gagasan jika seorang yang berasal di wilayah tertentu digugat di wilayah lain, maka ia tidak bisa dituntut berdasarkan hukum dari wilayah tersebut, karena ia bukan subjek hukum dari wilayah itu. Gagasan ini menarik perhatian dan kajian lebih lanjut dari Bartolus de Sassoferrato tahun 1315 sampai 1357, yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pendiri teori hukum. Bartolus sering disebut Bapak HPI karena teorinya dianggap yang pertama dalam sejarah perkembangan HPI benua Eropa yang secara metodik dan sistematis menangani masalah litigasi. Selanjutnya masa perkembangan teori statuta Prancis abad 16 Masehi. Pada abad ke-16, setiap provinsi di Prancis memiliki sistem hukumnya sendiri yang disebut canton, yang pada dasarnya sama dengan undang-undang atau statuta. Karena keragaman negara-negara ini dan peningkatan perdagangan antar negara, sengketa hukum antar negara juga meningkat. Ahli hukum Prancis seperti Charles de Moulin dan Bertrand d'Argenty menyelidiki teori hukum dan mencoba menerapkannya di Prancis dengan beberapa modifikasi. Selanjutnya masa perkembangan teori statuta di Belanda abad 17 Masehi. Teori d'Argentre dikejar oleh para ahli hukum Belanda setelah pembebasan dari kolonialisme Spanyol. Ahli teori hukum Belanda adalah Ulrich Huber tahun 1636 sampai 1964 dan Johannes Vogt tahun 1647 sampai 1714. Prinsip dasar yang digunakan sebagai titik tolak teori hukum Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Oleh karena itu, hukum yang dimaksud adalah hukum nasional yang berlaku di dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Yang terakhir, masa perkembangan teori hukum perdata internasional modern atau universal. Pada abad ke-19, gagasan HPI dikembangkan melalui upaya tiga ahli hukum, Joseph Story, Friedrich Carl von Salmi, dan Pasquale Stanislaw Mazzini. Untuk membahas teori-teori yang berkembang pada abad ke-19, ada baiknya membandingkan pendapat yang berkembang pada masa ini, terutama yang dikembangkan oleh Savigny menggunakan istilah teori universal dan Mazzini. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup hukum perdata internasional. Yang pertama, HPI sebagai Restauration atau sempit. Hukum perdata internasional hanya mencakup masalah hukum yang relevan, hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi undang-undang saja yang dibahas dalam pembahasan ini. Bidang HPI mengecualikan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kompetensi yudisial, kewarganegaraan, dan status asing. HPI Jerman dan Belanda menggunakan teknologi jenis ini. Yang kedua, HPI sebagai pemilihan hukum dan pemilihan yurisdiksi atau lebih luas. Konsep ini menyatakan bahwa HPI tidak hanya mencakup persoalan konflik hukum, tetapi juga persoalan konflik yurisdiksi, khususnya menyangkut kualifikasi atau kemenangan hakim. Oleh karena itu, HPI memperhatikan baik kewenangan hakim terpilih maupun persoalan hukum yang diterapkan. Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Anglo-Sakson lainnya akrab dengan sistem HPI yang lebih besar ini. Yang ketiga, HPI sebagai pilihan hukum, yurisdiksi, dan kondisi orang asing yang lebih luas lagi. Dalam sistem ini, HPI juga mengacu pada status orang asing, condition des étrangers. Di samping pilihan hukum, forum, dan hakim, negara-negara Amerika Latin seperti Italia, Spanyol, dan negara-negara Amerika Selatan akrab dengan jenis struktur ini. Yang terakhir, HPI sebagai pilihan hukum, tempat pemilihan, kondisi ekslanger, karakter bangsa, atau terjauh. Di bawah sistem ini, HPI menangani masalah pilihan hukum, pilihan pengadilan atau hakim, status asing, dan kewarganegaraan, karakter nasional. Pertanyaan kewarganegaraan ini menyangkut bagaimana kewarganegaraan diperoleh dan hilang,
Sistem yang sangat luas ini diketahui dari HPI-nya di Prancis dan dimiliki oleh sebagian besar pengguna HPI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.